Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua rekan-rekan media. Saya ingin menambahkan satu hal saja sebagaimana tadi teman-teman dengar, kita memang banyak berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai jenis kerjasama. Dan tadi pagi kami juga mulai bekerja sama kembali berkolaborasi. Tentu teman-teman sudah sering mendengar disampaikan Pak Luhut, Pak Menko Maritim, bahwa beliau sudah meminta kami untuk melakukan audit terkait dengan tata kelola industri kelapa sawit. Kami ingin sampaikan bahwa permintaan beliau itu sangat luas sekali, dari mulai hulu sampai dengan ekspor dan sebagainya, monitoring ekspor dan semuanya lengkap, dari mulai awal sampai proses sampai dengan hasil. Dan ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa kita akan melakukan kelapa sawit. Dan itu kami melakukan audit ini. Counterpartnya banyak, ya, banyak sekali kementerian lembaga, termasuk di keuangan, bea cukai, pajak dan sebagainya dengan permasalahan sawit tersebut. Dan objek auditnya juga banyak, bersifat lintas sektoral, ya, termasuk juga instansi-instansi pusat dan di daerah, BUMN, ya, serta perkebunan dan pabrik kelapa sawit, itu semuanya termasuk objek audit kita. Nah, karena itu audit ini kita lakukan baik dari tim auditor di pusat, di BPKP pusat maupun di 29 perwakilan BPKP. Jadi range-nya luas sekali. Dan salah satu audit ini, ya, kita berkolaborasi tentu saja dengan Kejaksaan Agung, yang tadi teman-teman juga sudah mendapat penjelasan dari Pak Jaksa Agung bahwa Jaksa Agung sedang melakukan penyelidikan dan juga penyidikan masalah kelapa sawit. Kolaborasi ini didasarkan atas pertimbangan utama efisiensi, ya, audit dan penyidikan, sehingga nanti pihak-pihak yang dipanggil yang dimintai keterangan atau datanya itu tidak perlu bolak-balik ke Jaksa atau di BPKP, tapi ada tim gabungannya. Dan kolaborasi ini tentu saja diharapkan kita akan bisa bekerja secara kompeten dalam rangka pembenahan sawit di tanah air ini, akan bisa memberi nilai tambah yang optimal bagi perekonomian negara, bagi keuangan negara, dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, pagi ini kami wujudkan kolaborasi ini dalam bentuk tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit, yang sebenarnya adalah salah satu implementasi MOU kita. Kita ada MOU, sehingga tadi teman-teman semua dengar banyak sekali yang kita kolaborasikan di dalam berbagai kegiatan dalam restrukturisasi, audit perlindungan kerugian negara dan sebagainya, termasuk juga kita menukar data informasi yang kami perlukan masing-masing. Demikian teman saya Pak Jaksa Agung. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Pak, saya Pak. Ini dulu deh. Selamat siang Pak Menteri. Sebelumnya saya mau ucapin selamat dulu karena PKPU Garuda berakhir damai ya Pak. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak soal PKPU Garuda yang berujung damai ini Pak? Setelah Garuda damai, next-nya apa ya Pak? Terus yang kedua, bagaimana dengan kreditur besar yang belum setuju utangnya diverifikasi Pak? Salah satunya itu katanya Boeing ya Pak. Selain Boeing itu ada siapa lagi Pak? Lalu yang terakhir, siapa investor luar negeri yang suntik dana ke Garuda Pak? Apakah Khairul Tanjung bakal suntik modal lagi Pak? Terima kasih Pak. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Pak Ate, dan saya sampaikan bahwa penyelesaian ini konkret, tidak setengah-setengah. Karena dalam melakukan perbaikan sebuah perusahaan, apalagi BUMN yang harus sehat, dan juga bagian kita mengintervensi market seperti harga tiket yang lagi mahal hari ini, kan ini menjadi penyeimbang. Nah, karena itu tentu hasil PKPU ini adalah hasil yang luar biasa maksimal. Karena tadi voternya targetnya 61, kita naikkan 70, ujungnya 97%. Nah,
kekuatan hukum yang mengikat. Itu yang disampaikan Pak Jaksa Agung dan kepada Pak Ateh tadi sampaikan sebagai bentuk mengikat. Jadi kalau kita melakukan penyelamatan ada landasan hukumnya, bukan tebak-tebakan. Nah ini sudah ada landasan hukumnya. Nah yang kedua, kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak ikut, ya biasa. Di Jiwasraya pun ada 2% kalau tidak salah yang tidak ikut. Kalau ini 3%. Nah tentu resikonya berbeda dengan yang mengikut. Kenapa? Kalau yang mengikut itu sudah direstrukturisasi 20 tahun dan jelas pembayarannya. Nah kalau yang tidak ikut, ya mungkin akan tertinggal. Dan bukan mungkin kita mengambil posisi tadi tidak membayar, bukan menipu, karena kan dalam kasus pesawat Garuda ini ada leasing-leasing yang terlalu mahal, di mana rata-rata dunia itu 5%, 4,7%, kita itu sampai hampir 25%. Jadi ada indikasi-indikasi yang tidak sehat. Karena itu ada proses yang namanya penindakan secara tegas. Nah untuk kedepannya terlalu cepat, ya bahwa nomor satu pemerintah hadir dulu sekarang. Pemerintah membuktikan bahwa ini flag carrier pemerintah dengan konsep penyelamatan sebagai payung hukum akan menyentuh 7,5 triliun. Itu dulu yang kita lakukan. Nah setelah itu baru kita lihat apa perbaikan yang kita lakukan ke depan. Yang pasti Garuda ke depan akan fokus kepada domestik, bukan internasional. Yang dulu 70% internasional semuanya rugi, ya ngapain kita bisnis gaya-gayaan? Lebih baik kita memperbaiki domestik kita yang sangat besar marketnya, tetapi luar negerinya sedikit saja. Itu pun umroh, haji, dan kargo. Yang lainnya lebih kepada domestik. Nah jadi untuk masalah kedepannya masih terlalu dini, kita fokus yang hari ini dulu. Terima kasih. Kalau Boeing jadi nggak setuju Pak. Sebentar. Ini dulu ini. Ya, terima kasih. Izin Pak Ate, saya Edo dari Ayus. Pak, itu 8,8 triliun itu korupsi untuk pengadaan pesawatnya aja atau ada indikasi korupsi lain di internal Garuda? Itu yang pertama. Yang kedua buat Pak Erik, kalau bisa tahu Pak, ini kan yang dua saksi baru ini kan direktur utama sama direksinya. Ini di masa manajemennya siapa? Apakah manajemen saat ini atau seperti apa Pak? Izin diperjelasin lagi. Terus lagi, Pak Erik, ini ada pembidikan selain di Garuda mungkin di BUMN Karya atau BUMN yang lain ada nggak Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Mas Edo, ini saya sampaikan hitungan-perhitungan kami bahwa kasusnya ini ada audit perhitungan kerugian negara ini dalam kasus pengadaan pesawat CRJ, itu pesawat apa namanya Bombardier itu dengan ATR T-72, ada 23 pesawat. Ini pengadaannya yang nilainya terlalu tinggi, sehingga pada saat pengoperasiannya itu nilai biaya operasionalnya itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Ini yang kami hitung dari mulai tahun 2011 sampai dengan 2021. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada pertanyaan ini. Ya. Oke, satu kesempatan lagi untuk Pedro. Habis ini secara teknis nanti kita sama Pak Jaminsus secara teknis. Silakan. Pak Jaksa Agung izin mau nanya Pak terkait dengan ES dan juga SS tadi Pak, itu kan keduanya sudah ditahan. Nah nanti untuk proses hukumnya itu akan seperti apa? Terus yang kedua boleh dijelaskan lagi Pak terkait dengan peran dari ES dan juga SS ini, karena kasus ini sebelumnya juga pernah disebutkan di persidangan keduanya Pak. Boleh disampaikan lebih detail Pak? Terima kasih. Jadi untuk kasus ES ini tentunya adalah dalam rangka zaman direksi dia, ya. Ini kan terjadinya pada waktu itu. Ini pertanggung jawab atas pelaksanaan kerja selama dia menjabat sebagai direktur. Karena yang di KPK adalah sebatas mengenai suap itu. Ini mulai dari pengadaannya dan tentunya tentang kontrak-kontrak yang ada, itu yang kita bertanggung jawab. Yang pasti bukan di bisnis itu. Yang SS juga Pak?
Iya, sama. Saya kira itu ya teman-teman media ya. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti akan dilanjutkan secara teknis oleh Pak Jambisus. Terima kasih.